Habib Rizik Syihab minta Presiden Prabowo dan KPK segera tangkap Jokowi, seret jebloskan ke penjara. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Hei, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Pentolan Front Persaudaraan Islam, FPI, Habib Rizik Syihab turut menyampaikan pendapatnya soal laporan Organize Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk daftar pemimpin korup. Rizik mendesak agar Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti laporan OC dan dapat segera melakukan prosedur hukum terhadap Jokowi. Desakan tersebut disampaikan Rizik dalam sebuah ceramahnya yang potongan videonya turut diunggah akun X, Maria Alchaf pada Minggu, 5 Januari 2025. Rizik mengingatkan Prabowo soal pidatonya saat kampanye di Pilpres 2024 yang berjanji akan memburu para koruptor hingga ke Antartika. Rizik pun menantang Prabowo agar segera mewujudkan janji politiknya soal perburuan terhadap para koruptor. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Setio Budianto mengatakan, pihaknya pasti akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi. Namun, Setio mengatakan, KPK tak bisa menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang hanya berdasarkan narasi yang beredar. Hingga saat ini, kata Setio, belum ada yang membuat laporan tindak pidana korupsi yang melibatkan Jokowi. Satu persatu ya, pentolan-pentolan pendukung dari seorang Prabowo ya, meminta mengadili Jokowi. Dan tidak hanya itu, masyarakat banyak setelah mengetahui bahwa seorang Jokowi masuk nominasi ya orang terkorup dunia versi OCCRP, di situ banyak masyarakat yang ingin mengadili Jokowi. Nampaknya ya Jokowi hari ini nampaknya ya hanya memberikan sebuah komentar ya seolah-olah cengengisan. Apakah mungkin ya seorang Jokowi akan diadili? Kita lihat saja. Bagaimana soal pencucian uang yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun, bagaimana soal jet pribadi, bagaimana soal kasus-kasus, dugaan kasus anaknya, dan sebagainya. Kita melihat, kita menunggu apa respon dari Pak Prabowo juga, gitu ya. Apakah Pak Prabowo misalnya ya meminta supaya memang itu dilakukan klarifikasi secara benar nggak tindakan yang laporan itu, ya kan? Kalau nggak benar seperti apa, kalau benar seperti apa gitu. Dan selain kepada KPK, saya kira ini juga uji nyali kepada Pak Prabowo, ya kan? Sejauh mana Pak Prabowo memperlihatkan implementasi apa yang beliau sering ungkapkan waktu kampanye dahulu, bahwa para koruptor itu akan saya kejar sampai ke Antartika, gitu ya. Nah, ini akan kita lihat nih, apa benar Pak Prabowo akan mengejar ke Antartika, ya kan? Apa tahu sebaliknya, gitu. Karena yang melakukan ini adalah orang besar ya, atau mantan orang besar gitu ya, dan berpengaruh, dan anaknya bersama beliau ya, lalu mengatakan bahwa tidak perlu ada upaya-upaya yang seperti itu. Nah, kita tantang nih Pak Prabowo, uji nyali juga nih Pak Prabowo gitu ya, sejauh apa beliau benar-benar memiliki komitmen untuk ya membasmi tindak pidana korupsi, baik yang terjadi di era kepemimpinannya maupun yang sebelumnya, atau jangan-jangan itu hanya sampai kepada antar kita. Prabowo orangnya yang sangat berterima kasih kepada Jokowi, ya.
Karena dia juga bilang tanpa Jokowi ya gue nggak jadi presiden gitu loh, tanpa bantuan Jokowi. Dia orang yang tidak melupakan jasa. Tapi 2029 itu kepentingan akan berkompetisi. Nah, Jokowi juga saya lihat pasti seperti di podcast yang lalu untuk jadi ketua umum Golkar kan saya bilang tuh dulu harus dia punya partai lah. Ya, jadi suruh bikin partai baru, kalau bisa take over ngapain bikin yang baru kan. Kalau Jokowi ambil partai baru, ya, tinggal Prabowo dengan Jokowi. Bagaimana Jokowi bisa keluar dari Prabowo bisa keluar dari bayang-bayang Jokowi untuk 2029 tanpa merusak hubungan mereka berdua. Ini menarik sekali. 10 tahun, 9 tahun atau 2 periode kepemimpinan dari seorang Jokowi, nampaknya masyarakat ya tidak puas terhadap rezim Jokowi ini. Nampaknya dengan berbagai pihak yang kemudian meminta Jokowi adili. Dan tidak hanya itu, di berbagai tembok ya di Jakarta ditulisi adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Tapi pertanyaannya adalah, ya, mampukah untuk mengadili seorang Jokowi? Sedangkan anak buah Jokowi masih banyak, ada si A, si B, si C, begitu, bahkan ada di kementerian ini, kementerian itu. Satu-satunya untuk bisa melawan itu adalah hanya seorang presiden, yaitu adalah seorang Prabowo. Makanya diprediksi Prabowo ini mungkin 1 tahun ini begitu kan mungkin sudah keluar dari bayangan-bayangan dari seorang Jokowi. Pak Jokowi sendiri kan menantang, mana buktinya, kan seperti itu. Nah, ini harus menegak hukum. Jangan sudah ditantang terus ciut ya. Nah, terus ciut, ya ditantang. Nah, jadi kan organized crime ini tidak hanya pidana korupsi saja, ya pidana-pidana lain. Misalnya ada pidana umum dan pidana yang lain, misalnya yang sifatnya money laundering, apa itu harus ditelusuri. Kalau pada saat yang bersangkutan itu berkuasa, maka orang itu tidak akan berani mengungkap itu. Jadi kesempatan kan sudah mantan ini. Apa yang menjadi hambatan? Kalau dilakukan secara lurus sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tidak ada sesuatu yang menghambat KPK itu apabila dia bekerja secara profesional. OCCRP ini. Jadi ditindaklanjuti apa hanya sebagai berita-berita yang akhirnya juga hilang gitu loh. Tidak direspon apapun. Padahal di tempat-tempat lain itu 602 dari laporan itu naik kepada tingkat penyelidikan. Ya, penyidikan dan penuntutan. Prosecution. Itu tingkatannya itu. Artinya itu setelah ditindaklanjuti oleh penegak hukum dari negara yang bersangkutan, yang disebutkan itu di mana itu, misalnya pejabat-pejabat yang diidentifikasi korup itu. Nah, KPK kan punya jaringan internasional. Untuk meneliti lebih jauh, yaitu misalnya saja laporan yang bisa ditindaklanjuti atau bisa digabungkan dengan laporan yang digali oleh KPK sendiri, misalnya akan menuai suatu, katakanlah, mengarah kepada adanya bukti material yang cukup, yang mengarah adanya 2 alat bukti yang cukup. Jadi tidak hanya sekedar isu, tapi harus ditemukan bukti-bukti. Nah, oleh karena itu mungkin yang bisa kita lakukan itu adalah mendorong KPK dan juga pemerintahan Pak Prabowo untuk melakukan klarifikasi, ya. Dan itu dalam hal ini KPK tidak perlu ya menunggu semacam laporan resminya. Berdasarkan dengan temuan itu pun sebetulnya KPK sudah memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi, ya. Kenapa? Gitu? Karena ya KPK itu kan lembaga yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan tentu saja penegakan hukum kepada mereka yang dianggap melakukan tindak pidana korupsi, ya, dan suap dan sebagainya, gitu ya. Sehingga dengan begitu, dengan adanya ya temuan yang seperti ini, yaitu informasi penting mestinya bagi KPK untuk katakanlah melakukan proses klarifikasi. Ini sekaligus semacam uji nyali bagi KPK, ya. Apakah KPK kalau berkaitan dengan kasus-kasus besar, menyangkut dengan orang besar, itu berani, gitu ya. Kalau kemarin mereka dengan gagahnya ya mentersangkakan seorang
sekjen partai yang sudah tidak berkuasa lagi gitu ya. Sekaranglah KPK kita lihat ya sejauh apa keberanian mereka mengungkap ya dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh mantan penguasa yang sebelumnya. Sebuah potongan video ceramah Habib Rizik Syihab menggemparkan sosial media X Indonesia. Sebab dalam ceramahnya itu, Habib Rizik meminta KPK hingga Presiden Prabowo segera menangkap Jokowi. Hal tersebut berkaitan dengan sosok Joko Widodo yang masuk di daftar tokoh terkorup dunia 2024 versi OCCRP. Untuk diketahui, Jokowi sedang menjadi sorotan warganet, usai namanya masuk sebagai salah satu finalis daftar pemimpin terkorup dunia tersebut. Habib Rizik Syihab pun menilai bahwa daftar tersebut valid karena dibuat oleh organisasi jurnalisme investigasi dunia. Maka, menurutnya KPK dan Presiden Prabowo harus segera menangkap Jokowi. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi. Betul, dan Bapak Prabowo gak usah melindungi Jokowi, ujarnya di video tersebut. Habib Rizik pun meminta Presiden Prabowo untuk bersama-sama rakyat menyeret Jokowi karena dinilai orang paling korup di dunia. Bahkan Prabowo harus bersama rakyat, kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara. Kita doakan agar Bapak Presiden Prabowo tidak omong-omong saja, ujar